Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajria dengan NIM 2102486 dari PGSD 2B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Penggunaan Media Teka-teki Silang sebagai upaya meningkatkan minat baca siswa. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Afida selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya. Adapun sistematika dari presentasi ini, yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah abstrak. Minat baca adalah keinginan, kemauan, dan motivasi yang dipadukan sehingga timbul suatu rasa ketertarikan pada suatu kegiatan atau aktivitas seperti kegiatan membaca. Sehingga minat baca ini tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses dan tahapan yang muncul secara berkesinambungan. Untuk meningkatkan minat baca siswa, perlu adanya suatu metode dan strategi yang digunakan seperti media teka-teki silang yang berbasis permainan. Media ini dapat memberikan motivasi dan semangat terhadap siswa sehingga dapat berpengaruh positif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya minat siswa dalam membaca dikarenakan kurang adanya dorongan dan motivasi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode teka-teki silang dalam upaya meningkatkan minat baca siswa yang kurang, sehingga siswa memiliki ketertarikan untuk membaca dan menambah wawasannya baik di dalam maupun luar kelas. Metode yang digunakan adalah literatur review. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data literatur review dengan urut struktur tematik. Berdasarkan hasil penelitian, media teka-teki silang dapat meningkatkan minat baca siswa dan memberikan pengaruh positif. Namun untuk siswa kelas rendah, media teka-teki silang ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena anak masih belum mengerti betul metode ini. Dengan metode teka-teki silang yang berbasis permainan, siswa dapat mendapatkan rasa ketertarikan dan semangat dalam mengerjakan tantangan yang diberikan, karena hakikatnya setiap orang sangat menyukai permainan dan akan bersemangat jika mendengar kata tersebut. Yang kedua, pendahuluan. Pendidikan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan pun merupakan proses belajar tiada henti hingga akhir hayat, karena tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri serta mencapai kedewasaan. Melalui pendidikan, manusia akan dapat belajar, baik secara langsung maupun belajar melalui pengalaman yang dapat mengembangkan potensi peserta didik dan manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka pendidik harus dapat memaksimalkan profesi gurunya dalam menciptakan generasi muda yang memiliki keterampilan dan kecakapan hidup. Selain itu, perlu adanya partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya mengoptimalkan peran pendidik. Guru harus cermat dan bijaksana dalam memilih dan menggunakan model maupun media pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah dengan meningkatkan minat baca siswa. Pembelajaran yang menyenangkan siswa dapat membantu siswa dalam menghadapi tantangan yang diberikan untuk berpikir, mencoba dan percaya diri terhadap potensi yang dimilikinya. Permainan teka-teki silang atau TTS sangat menarik untuk digunakan dalam meningkatkan minat baca siswa. Siswa dapat membawakan suasana gembira kepada siswa sehingga siswa menganggap bahwa belajar sama halnya dengan bermain. Siswa dapat membaca dengan penuh semangat karena tidak sabar untuk mengisi teka-teki silang yang sudah disiapkan oleh guru. Oleh karena itu, media pembelajaran berupa teka-teki silang ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan minat baca siswa yang sekarang ini dinilai kurang menarik di mata siswa. Yang ketiga, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Literatur review adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah sumber seperti buku, majalah, jurnal, maupun artikel yang sesuai dan berkaitan dengan masalah maupun topik yang sedang dibahas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, maupun artikel hasil dari peneliti terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Jurnal, buku, maupun artikel dicari melalui internet seperti Google Scholar dan Google Books. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menguraikan mengenai penggunaan media teka-teki silang sebagai upaya meningkatkan minat baca siswa. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data literatur review dengan urut struktur tematik. Struktur tematik ini akan mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber sesuai topik yang sedang dibahas. Dengan cara mengelompokkan dapat menunjukkan jenis topik yang penting dan memperkuat ketajaman dalam penelitian.
Prosedur penelitian pengumpulan literatur review digunakan beberapa tahapan, diantaranya adalah pencarian artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian, lalu mengurutkan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan, selanjutnya menuliskan pada artikel yang akan dibuat. Analisis sumber data hasil literatur review dilakukan dengan menelaah setiap jurnal untuk menemukan hasil yang sesuai dengan topik, yaitu menggunakan media teka-teki silang sebagai upaya meningkatkan minat baca siswa. Setelah itu dianalisis dengan mencantumkan judul jurnal dan penulis jurnal serta abstrak yang tercantum dalam jurnal. Yang ketiga, pembahasan. Minat baca. Minat membaca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca, sehingga mengarahkan individu untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Minat baca tidak lahir begitu saja pada diri seseorang, tetapi minat baca harus dibina sejak dini. Menumbuhkan minat baca siswa lebih baik dilakukan pada saat usia dini. Tujuan dari ditumbuhkannya minat baca agar membaca menjadi kebutuhan hidup siswa, tidak hanya sekedar hobi atau kesenangan di waktu luang. Apabila minat baca siswa semakin tinggi, maka keinginan membaca siswa juga semakin tinggi, menurut Sudarsana tahun 2010. Menurut Putu Ayu tahun 2020, kita bisa memperoleh informasi dari membaca. Dari membaca, segala informasi dan pengetahuan akan didapatkan oleh siswa. Siswa yang sedang membaca, wawasannya akan bertambah luas. Hal itu juga mendukung proses belajarnya. Siswa yang minat bacanya tinggi, maka pengetahuannya juga tinggi dan hasil belajarnya akan baik. Begitupun sebaliknya, jika minat baca rendah, maka pengetahuan yang dimiliki kurang dan hal itu akan berdampak terhadap hasil belajar seorang siswa. Minat baca ini timbul karena adanya suatu dorongan dan keinginan dari dalam diri seseorang akibat adanya faktor yang menarik perhatiannya. Minat baca pada hakikatnya sudah ada dalam diri setiap orang karena adanya naluri ingin tahu dalam dirinya. Rasa ingin tahu tersebut akan mendorong manusia untuk menemukan setiap jawaban dari setiap pertanyaan yang ada. Pengajaran membaca harus dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan siswa dalam membaca. Kita hanya difokuskan terhadap keterampilannya, melainkan ketertarikannya. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah minat dalam diri peserta didik, diperlukan kerjasama yang erat antara orang tua dan pendidik dalam memberikan motivasi. Upaya ini dapat dibiasakan sejak dini supaya siswa dapat memahami makna dari membaca dan dapat membiasakan dirinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui media pembelajaran berbasis permainan seperti teka-teki silang. Permainan dalam proses pembelajaran. Permainan merupakan kondisi saat seseorang mencari kesenangan melalui aktivitas bermain. Permainan dianggap sebagai sarana yang paling efektif dan efisien serta penting untuk menghibur, memberikan dampak positif sekaligus mendidik. Dengan permainan, peserta didik dapat bereksplorasi, berkreasi, dan belajar dengan menyenangkan. Permainan yang dimanfaatkan dengan tepat dan efisien dapat menambah wawasan dan semangat dalam proses pembelajaran. Penerapan permainan dalam belajar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan permainan ini pun, siswa akan selalu penasaran terhadap permainan yang telah disediakan. Melalui kegiatan bermain yang mengandung edukasi, daya pikir anak terangsang untuk merangsang perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan fisik. Dari permainan juga biasanya akan menimbulkan fantasi-fantasi besar oleh anak dan tentu akan semakin menambah rasa ketertarikan anak pada permainan tersebut. Permainan dalam proses pembelajaran akan menggugah semangat siswa baik dalam membaca materi pelajaran maupun bahan bacaan yang dapat menambah wawasannya. Dengan menerapkan permainan ini, siswa akan dapat mengingat bahan bacaan yang telah dibacanya karena adanya tantangan yang harus diselesaikan. Teka-teki silang merupakan sebuah permainan dengan cara mengisi ruang kosong menurun dan mendatar berbentuk persegi sama besar yang harus diisi dengan huruf-huruf sehingga terbentuk sebuah kata yang sesuai dengan petunjuk yang tertera. Mengisi teka-teki silang dapat meningkatkan konsentrasi pemainnya, mengasihkan, serta dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Dengan karakteristik teka-teki silang yang menyenangkan, maka teka-teki silang ini sangat tepat digunakan sebagai sarana siswa untuk belajar, khususnya meningkatkan minat bacanya. TTS dapat dikategorikan sebagai stimulan yang berfungsi mengelola stres dan menghubungkan saraf-saraf otak yang terlelap. Sifat fun tapi tetap learning dari TTS memberikan efeknya menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus belajar dengan santai. Kondisi pikiran yang jernih, rileks, dan tenang akan membuat memori otak kuat sehingga daya ingat pun meningkat. Wajar jika TTS dikatakan sebagai media rekreasi otak karena selain mengasah kemampuan kognitif, meningkatkan daya ingat, memperkaya pengetahuan, juga menyenangkan kita. Selanjutnya, keefektifan teka-teki silang dalam meningkatkan minat baca siswa. Teka-teki silang dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan minat baca siswa. Peningkatan ini dapat dilihat dari antusias siswa dalam mengisi teka-teki silang. Metode ini sangat efektif dilakukan dalam proses pembelajaran seperti menyimak, berbicara, dan menulis. Dengan metode ini, siswa semakin tertarik untuk membaca dan semakin dapat menambah wawasannya. Siswa akan aktif dalam berbicara, yakni bertanya, menjawab pertanyaan, menanggapi sesuatu, bahkan mengungkapkan perasaan, ide, dan pemikiran mereka. Sementara itu, dalam keterampilan menulis, siswa semakin lancar dalam menulis dan menghafal setiap katanya.
Terakhir ada kesimpulan, minat membaca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca, sehingga mengarahkan individu untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Minat membaca tidak lahir begitu saja pada diri seseorang, tetapi minat baca harus dibina sejak dini. Menumbuhkan minat baca siswa lebih baik dilakukan pada saat usia dini. Tujuan dari ditumbuhkannya minat baca agar membaca menjadi kebutuhan hidup siswa, tidak hanya sekedar hobi atau kesenangan di waktu luang. Pengajaran membaca harus dapat menumbuhkan minat dan ketertarikan siswa dalam membaca, tidak hanya difokuskan terhadap keterampilannya, melainkan ketertarikannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa salah satunya dalam permainan teka-teki silang. Dalam mengisi teka-teki silang, siswa harus mempunyai strategi dalam mengisi setiap ruang kosong tersebut. Dengan demikian, mengisi teka-teki silang dapat meningkatkan konsentrasi pemainnya, mengasihkan serta dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Adapun kelebihan dari teka-teki silang ini, yaitu dapat mengusir kebosanan, menambah pembendaharaan kata, meningkatkan kemampuan mengeja, mengajarkan problem solving, tidak pernah usang, dan menyelesaikan TTS dianggap sebagai keberhasilan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.